Alhamdulillah kami serahkan kepada Tinggi dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buku yang akan kita bincangkan pada hari ini dalam pasaman buku menyebutnya buku klasik. Karena nanti dalam proses pasaman sigi buku kita akan melakukan proses sigi buku itu, ada buku klasik dan ada buku yang kontemporer, yang terbaru. Kalau nggak salah edisi 15 kita membahas bukunya Bu Uspadani, kalau nggak salah saya, Mutiara Masa Kecil dari Pasaman Barat. Itu buku terbitan 2020. Nah ini kita pulang ke pribadi. Jadi buku ini saya ingin sampaikan, ini salah satu buku dalam kategori sejarah disebut historiografi pra-padri. Maksudnya salah satu dari bagian buku-buku yang bercerita terkait dengan padri, gitu loh. Ini buku salah satunya. 2021 itu kemarin ada terbit juga buku yang kita serahkan ke kawan-kawan di mana mau dilaksanakan. Nah, saya mau bicara tentang hari ini Pasaman dan Pasaman Barat sedang demam geopark. Ya, yang saya ketahui di provinsi Talamau, geopark Talamau itu masuk calon, belum masuk di provinsi, masih calon. Nah, Pasaman baru mau mencalonkan, baru menyiapkan data untuk mencalonkan. Tapi kalau Talamau, Pasaman Barat sudah calon geopark. Empat kalau nggak salah saya kabupaten yang dalam tahun ini masuk geoparknya Sumatera Barat. Nah, untuk dikirim ke nasional. Nah, apa hubungan Taman Bumi ini dengan buku ini? Itu yang kita bincangkan. Menarik, buku ini buku semacam zaman dulu nyebutnya roman picisan, roman periode perang padri. Malah judulnya saja sudah pakai padri. Hulu Barat Padri, pengantar surat Tuanku Imam Bonco. Ya, gubahan. Nah, kalau kita dulu ditulis, kalau sekarang oleh atau nggak pakai oleh lagi, lelaki rambut bawang, Denny Melison gitu. Ini gubahan ini saya sangat akrab ketika menonton film tenggelamnya kapal Van de Wijk, terusir, gubahan, Zainuddin gitu ya. Jadi seperti begitu rendah hatinya para penulis masa periode itu gitu, dengan pilihan-pilihan diksinya sampai di judul saja. Kenapa mereka, apakah gubahan ini udah ada contoh sebelumnya atau dia terinspirasi? Nah, buku ini yang menurut pembacaan saya melihatnya ada bagaimana bentang alam Pasaman, hubungan bentang alam Pasaman dengan jejaring perdukunan. Ah, gitu loh. Saya melihatnya begitu. Karena menurut saya salah satu kekayaan kebudayaan untuk apa hubungan Bahaduri ini dengan perdukunan? Nah, Andam Lela sebagai kekasihnya si Bahaduri itu buta. Bahaduri ingin, tentulah seperti manusia normal lain, bahwa sakit kekasih kita tentu ingin diobati. Sudah kemana dicari dukunnya? Itu sampai di dalam flyer dituliskan, menarik juga ini. Bukan ini flyer awalnya, tapi tiba-tiba ternyata ada kutipan itu. Ayahmu sudah beberapa hari tidak pulang-pulang. Tentulah mencari dukun juga yang akan mengobati Andam. Ayahnya Andam sudah menyuruh orang sampai ke Hindustan untuk mencari obat matanya si Bahaduri ini, si Andam Lela ini.
Tidak ketemu-ketemu. Pada suatu malam si Bahaduri ini di bukit di pinggir di gunung Pasaman, di kaki gunung Pasaman, ketika dia melintas, dia melihat ada aktivitas pengobatan. Nama dukunnya Cindil. Cindil ini mengobati masih tuturan cucunya, minta tolong. Si anak ini sudah buta dan minta tolong ke keluarganya, minta tolong ke Cindil. Tolonglah obati, kata Pak Cindil, saya tidak pandai mengobatnya, tapi mulai kita cobakan. Nah, begitulah kerendahan hati pengetahuan 5 periode itu. Mulai kita dicoba, dan ramuannya itu, ramuan yang dipakai untuk mengobati mata itu ada namanya daun sidori-dori. Daun sidori-dori. Daun sidori-dori itulah salah satu dari 5 macam ramuan yang diracik oleh si Pak Cindil ini. Dia coba oleskan ke mata si penderita. Akhirnya si penderita ini bisa melihat kembali. Dan saat itu si Bahaduri mengintip dari bawah rumah. Dia melihatnya, dia bukan langsung ke dalam rumah, tapi melihat itu. Karena peristiwa itulah dia menyampaikan kepada calon mertuanya bahwa kenapa kita mencari obat jauh-jauh. Kita cari saja di daerah Gunung Pasaman. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Pertanyaannya, daun sidori-dori itu di mana tumbuhnya? Nah, ini diceritakan dalam buku ini. Nah, dinarasikan. Daun sidori-dori itu tumbuh di tepi tebing yang curam. Untuk sampai situ, untuk mendapatkan, kita harus melalui sebuah renungan bertapa istilahnya. Kemudian untuk ciri-ciri di mana ada daun sidori-dori ini, di tebing yang curam itu, di situ ada ular tedung bergelung. Nah, ini bicara alam ini. Ketika masih ada ular yang besar, berarti alamnya masih terjaga, tebingnya masih aman, nggak ada untuk digeruk-geruk dijual menjadi satu buncis 72.000, ya, seperti di Dwoboto atau di Bonjol atau di Silapia, ya, digeruk-geruk tebing itu. Nah, ini tidak. Di tebing itu ciri-cirinya ada ular tedung bersarang, kemudian ada lipan dan kala tumbuh berkembang biak di situ, dan alang selalu babega di daerah itu. Wah, keren. Saya baca narasi merinding saya. Kemarin saya ketika diundang untuk berbicara di depan Pemda Pasaman, saya baca itu doang. Saya nggak berani bicara yang muluk-muluk. Ini narasinya benar. Saya bilang ini narasinya. Saya bilang narasi bahwa alam Pasaman pada saat itu untuk mendapatkan mutu sebuah satu penyakit, ternyata alamnya harus terjaga dulu alamnya. Nama daunnya sidori-dori. Nah, ini dia. Si Cindil ini dapat ramuan 4 ramuan lagi itu dari gurunya. Gurunya itu ada di Gunung Ngalintang. Selamat datang Bang Juliusan, YouTuber sekaligus orang komisioner KPU. Ya. Yang hari ini sengaja datang juga untuk merekam mungkin, ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai Cindil, Gunung Malintang. Nah, ketika dia datang si Bahaduri membawa Andam Lela ke rumah Cindil untuk minta obat, kata Cindil, saya tidak pandai obatnya. Daun sidori-dori ada beberapa ramuan yang belum ada. Itu harus ke tempat guru saya di Gunung Malintang. Nah, itulah dia surat pertama. Jadi kata Cindil, bawalah surat ini, antarkan kepada guru saya. Guru saya itu di daerah Gunung Malintang. Dan pada saat itu juga si Bahaduri dapat tugas dari Tuanku Imam mengantarkan satu surat rahasia agar disampaikan dari Tuanku Imam Bonjol kepada Tuanku Pasaman di Lintau. Jadi berangkatlah dia membawa 2 surat.
Dia berangkat membawa 2 surat. Di perjalanan dia dibuntuti oleh orang yang kita bilang untuk menghalang-halangi. 3 orang itu berhasil, katanya bertumbuh bercakap dalam gelap. Ternyata bercakap itu tidak boleh dalam terang. Dalam ini menarik nih, bercakap dalam gelap katanya. Berketuntang saja berkelahinya di dalam itu. Tiba-tiba sudah remuk, dan ya 3 lawan 1. Ternyata begitu keluar, dia lihat ternyata dia memang tetap selamat, tetapi 1 surat sudah berhasil diambil si pengganggu itu. Dia kejar sampai dia menemukan siapa itu. 3 orang ini disusulnya berkuda, sama-sama berkuda. Namun sebelumnya kudanya ini mati dipancung oleh si 3 orang ini. Ketika dia baru berjalan, ternyata ada orang suruhan dari Tuanku Imam untuk menyusul beliau karena keselamatannya dianggap, dan dia dapat kuda lagi dan ditambah bala bantuan 2 orang. Nah, ketika sampai di lokasi setelah dia mengantarkan surat ke Tuanku Pasaman, ternyata isinya yang diambil itu surat yang diambil si pengganggu tadi bukan surat untuk Tuanku Pasaman, tapi surat untuk guru dukunnya itu. Sementara di situ juga sama-sama penting antara cinta dan pengabdian. Dibicara cinta dan pengabdian ya. Yang satu cinta untuk alam andam lela, yang satu untuk pengabdian tanah air. Bicara 2 surat yang dalam kantong, ternyata yang maksud pengganggu ini mengambil surat Tuanku Imam. Ternyata yang diambilnya surat untuk si dukun. Begitu sampai di sana, di tempat si dukun, ditanya guru dukun itu, mana dia? Beberapa ramuan lagi, ya tadi diceritakan bahwa suratnya sudah diambil orang. Akhirnya si Bahaduri balik. Ketika dia balik, dia dianugerahi sebagai hulu belang karena keberhasilannya itu. Tapi di sisi lain kekasih tetap tidak bisa melihat birunya langit atau hitamnya atau gagahnya para si Bahaduri dan alam semesta ini. Jadi buku ini sebenarnya buku fiksi, tapi peristiwa-peristiwanya, fakta-faktanya memang periode Pardiri, tapi dikisahkan oleh Darmansyah. Baik, saya membacakan dulu apa maksud tujuan buku ini dituliskan. Itu ada di bukan kata pengantar namanya, kata persembahan. Pemilik buku penerbitnya Aziz Ahmad, Kintamani, Medan. Jadi rencana kita, Pebook akan menyurati keluarga ahli waris Darmansyah melalui publikasi umum dalam sebulan bila memang tidak konfirmasi, atau ke pemilik Kintamani ini. Dalam sebulan tidak ada konfirmasi, insya Allah Pebook Publishing akan menerbitkan ini menjadi cetak ulang kontemporer. Ini akan diterbitkan karena memang Pebook Publishing diperuntukkan menerbitkan buku-buku klasik atau skripsi, tesis, atau disertasi yang punya urgensitas penting dan sangat penting untuk Pasaman hari ini dan masa depan. Pasaman sebagai wilayah kebudayaan, bukan tidak terlihat dan tidak dilihat dari Pasaman sebagai kabupaten. Buku apapun nanti atau disertasi skripsi apapun itu, saya bacakan kata persembahannya agar kawan-kawan tahu ini buku ini itu apa, gitu lah. Ibarat gelombang sesak sekali memukul pantai, sekali berbalik surut, sekali menanjak pantai pula. Demikian perjuangan generasi muda ke tengah gelanggangnya. Dan dengan demikianlah penerbitan kami yang keempat ini. Dan dengan demikianlah penerbitan kami yang keempat ini kami sembahkan. Apakah ini terbitan keempat atau buku yang keempat yang diterbitkan mereka? Ini yang sedang kita proses mentelusurinya. Kami sembahkan pula ke tengah haribaan masyarakat yang gelisah mencari-cari dan teragu-ragu mana yang akan dipilihnya, karena semua sama rupa, sama isi, padahal berlain rupa, berlain isi. Nah, ini
cara orang menulis kata pengantar periode lama ya. Kami senantiasa mengusahakan supaya masyarakat tidak ragu-ragu memilih dalam musim pancaroba ini. Nah, mereka juga mengidentifikasi diri mereka sebagai masa transisi juga di masa itu. Berarti setiap zaman kayaknya ngerasa periode transisi semua, dari menuju dekat kiamat atau yang sudah zaman tua, katanya kan alam sudah tua, kiamat sudah dekat. Jadi dia juga terlihat dari pancaroba. Semboyan kami, nah ini semboyan Kintamani Publishing ya. Persembahan kami hanya yang sudah tersaring isi dan bahasanya yang memang karena desakan jiwa pengarang muda yang memancar dari dalam, yang mengabdi kepada seni dan bahasanya yang indah kemulai. Demikianlah pengharapan kami, demikian cita-cita kami, semoga berhasil dan berbuah. Wassalam, penerbit Aziz Ahmad, Maret 1940. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan, ini testimoni. Kalau kita sekarang di halaman belakang, ini testimoni dari A. Damanhuri. Ini A. Damanhuri termasuk orang besar, penulis besar Indonesia di periode itu. A. Damanhuri. Apa kata Damanhuri dalam testimoninya? Cinta dan kewajiban. Sudah dikuncinya langsung temanya. Dua benda asli yang tidak bernilai. Hilang cinta, hilang bahagia. Lupa kewajiban, hilang kehormatan. Tidak berkehormatan ialah kerangka yang tidak bernyawa. Ini sebuah, saya menyebutnya penelitian awal saya, jejaring dukun dan bentang alam Pasaman. Ini akan saya jadikan buku tersendiri. Saya akan meneliti dukun-dukun dan herbal-herbal terkait perdukunan di Pasaman tingkat awal. Insyaallah Desember tahun depan kita bedah, kita buku judulnya sudah jejaring dukun dan bentang alam Pasaman, Arti Tanjung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tanjung, penggagas Pasaman Buku. Luar biasa sekali kawan-kawan rekan-rekan di sini. Tadi kalau ketika kita membaca sekilas tentang isi buku Guru Balang Patri itu, ada keterkaitan alam seperti yang dikatakan Bang Ardi tadi, dari sini ke kaki Gunung Pasaman disuruh menemui dukun di kaki Gunung Malintang. Gunung Malintang ini letaknya di Kecamatan Lembah Malintang, Ujung Gading, Pasaman Barat kalau di wilayah administratifnya. Jadi antara Gunung Malintang, di situ juga ada Gunung Bendera. Kita Gunung Bendera. Sebentar moderator. Jadi Gunung Malintang di sini saya masih merabanya, pertama di Bonjol, satu lagi di daerah Tanah Datar. Karena kalau menurut cerita arahnya itu sama dengan arah Kelintau. Ya, arah Kelintau. Karena nanti mereka perjalanan dia sampai ke Barula, Tanjung Barula. Nah ini artinya ini pemetaan geografis secara fakta belum bisa kita tidak bisa kita sebutkan Gunung Malintang sebagai Gunung Malintang di satu tempat yang sudah pasti. Tapi yang pasti, nah saya ingin lanjut sedikit bahwa ada jejaring ilmu pengetahuan pengobatan ini dari bukit ke bukit, atau dari dataran tinggi ke dataran tinggi. Nah, pertanyaannya, ini kan belum terjawab nanti melalui penelitian saya. Apakah ada jejaring antara dunia perdukunan dataran tinggi dengan garis pantai? Nah, ini menarik ini. Gurunya dari mana duluan? Ini gurunya dari mana duluan? Daun Sidori ini pengetahuan dari guru Gunung Malintang. Jangan-jangan Gunung Malintang juga ada gurunya lagi tentunya. Karena sama seperti silat,
ada jejaring itu. Nah, saya membayangkan nanti saya bisa meletakkan titik-titik jejaring dukun itu di petanya. Jadi geopark asal dalam cinta, karena orang-orang tua kita itu kan menyebut cinta itu lebih dahulu daripada umat manusia. Ini mungkin karena kita masuknya ke kita coba masuk ke sesi diskusi ya, tanya jawab. Jadi mungkin untuk kawan-kawan, rekan-rekan yang ingin bertanya, mereka minta ada secara langsungnya akhirnya. Karena buku yang kita bicarakan ini buku yang dicari-cari oleh para kolektor ini. Beruntung Bang Ardi dapat. Saya ingin saja. Ada salah seorang teman kita, Aldo Aldo Silso, itu kolektor buku paling fenomenal di Indonesia. Terkejut, Bang Ardi dapat buku itu. Langsung di WA saya di WA-nya. Tolong bilang ke Ardi, itu dibikin PDF-nya. Saya mau katanya. Saya juga mau. Tapi saya PDF-nya saya dapat sekitar 2 hari yang lalu. Atau kemarin kalau saya dapat PDF, kirim agar buku ini tidak ada lagi ahli warisnya. Agar kita lah yang mewarisinya. Kalau ada ahli warisnya, hilanglah kesempatan kita melihat buku ini. Ya kan? Terpaksa kita mengeluarkan uang lebih. Iya, mungkin kalau ada teman tampang Julius dan mungkin yang mau mendiang. Kalau tidak ada, benar kita nanti. Jadi bagus, kita doakan semoga ada pewarisnya. Biar bisa kita terbitkan, bisa kita iuran nanti arisan 100.000, 50 orang nanti 100.000, 5 juta terbit bukunya. 100 eksemplar. Ya 100 eksemplar langsung. Atau kita mulai sekarang? Oke. Baik. Oke, yang terakhir, karena pembicaraan juga banyak. Yang terakhir saya harapkan ada lagi buku yang seperti ini. Karena ini seri kayaknya nih, Bang Andi. Hulu Balang Patri, seri pengantar surat Imam Bonjol. Jangan-jangan masih ada Hulu Balang Patri yang lain selain pengantar surat. Ini serinya mungkin. Karena dari pengantar tadi, ini penulis muda yang nulis Darmawan ini. Darmansa. Darmansa ini penulis muda juga. Mana tahu masih ada buku lain lagi yang duduk Hulu Balang Patri. Abang jangan batas langsung. Berharap saja ada serinya gitu. Iya, saya memberikan membuka apa ini? Membuka doa ini. Hulu Balang Patri seri mungkin apa gitu. Jadi saya tahu apa ini. Ini kan pengantar surat Imam Bonjol atau siapa sih yang ngerti tentang candi yang lebih besar dari Prambanan dan Borobudur itu adanya di Pasaman gitu. Ini Pasaman gitu. Nah, kenapa ya? Bukan ini yang kita bumikan gitu. Ya, kita sepakat sekali dua lah ya. Oh, kita bangun wisata alamnya, ya kita bangun wisata kebudayaannya. Gitu. Karena untuk Tanjung Medan, siapa yang tidak kenal dengan Tanjung Medan, itu luas wilayah candi itu 2 km persegi gitu. Kalau untuk wilayah barat dan kalau tinggalnya yang 2 km persegi ya Bang ini. Kalau untuk Pasaman Timur itu wilayah candinya yang 2 km persegi. Coba kita bayangkan, kedalaman di bawah tanah sekarang itu 200 meter ya, di bawah tanah dari aspal yang sekarang gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwasanya asal usul nama Rawu itu adalah rawa, saya sepakat dengan ini bahwasanya Pasaman itu bagian petok sampai ke Rawu itu rawa. Nah, kenapa bukan ini yang kita coba katakan itu kan? Dan saya bukan tidak sepakat dengan jawaban tidak sepakat gitu. Tapi lagi-lagi kenapa yang hal-hal semacam prasejarah lah kita katakan masih zaman Hindu Buddha bisa kita temukan candinya di air terbit di Simpang 4 Langsek Kodok. Saya sana menggali candinya 2016 bersama tim Balat Medan. Terakhir kita menggali 2017 itu di Panti Timur, itu bersama tim BPC 2 Tersangka. Nah dengan yang di pusat. Nah ini lagi-lagi kita berkaitan dengan ya saya sepakat. Setiap masanya itu ada tokohnya dan setiap tokoh itu ada masanya itu. Mudah-mudahan ini nanti terrealisasi. Dan selanjutnya jika kawan-kawan semisal ingin berbicara tentang perdukunan, nah saya lebih
Oh, tadi lagi di sini. Siapa yang tidak kenal dengan bunga teratai yang warnanya putih Bang Andi? Nah, kalau menurut tetua kakek saya itu adalah penawar racun gitu. Nah, mungkin kita yang hadir di sini katakanlah sering main ke pelosok-pelosok kampung. Ya, saya katakan untuk daerah Rawa bagian ke sana ada namanya Lubuk Hijau, mungkin sampai sekarang masih ada menyimpan yang namanya upiah. Upiah itu adalah bukan upiah daun pelepah pinang, bukan gitu. Tapi upiah itu adalah semacam racun yang ditaruh ke makanan atau ke minuman gitu. Dan untuk wilayah itu cukup terkenal. Kalau kita main-main ke daerah pelosok, ya pasti yang paling was-was pertama itu adalah kane upiah. Kalau lah kane upiah itu ada duit. Kalau angker mencari kawan-kawan yang biasa miso madat dalam bahasa Aditya Warman atau bahasa kalian ini adalah narkoba, itu gitu-gitu saja. Candu kan, masih gitu. Tapi kalau kane upiah itu bisa diketok dari satu sampai di kaki Rizal itu. Nah, itulah kehebatan dari upiah. Tapi tetap ada penawarnya Bang Adi itu. Namanya bunga teratai warna putih, bukan yang warna merah. Nah, saya tidak tahu apa kelebihan warna putih ketimbang warna merah. Ini nanti silakan dikaji ulang, ya, khusus kepada ahlinya masing-masing. Saya sepakat juga dengan apa? Ya, perdukunan dari apa namanya tadi, daun sidori. Nah, saya sepakat itu apa kelebihan daun sidori dan apa pula kelebihan dari bunga teratai warna putih ketimbang bunga teratai warna merah. Ketika bunga teratai warna putih ini kita rebus, di dalam kacamata Islam cukup dengan baca selawat Bismillah ya, yang pertama kali baca selawat Nabi, ya berdoalah kepada Tuhan. Insya Allah 3 kali minum itu cegah gitu. Itu tidak menuntut di rumah aku gitu. Jadi tidak terlalu disuguhi kayak kapan bisa jamin gitu, tidak gitu kan. Dan itu hanya sebatas ilmu pengetahuan. Dan ini pernah disampaikan oleh para sahabat ketika, tapi boleh cerita ya. 3 orang sahabat ini terdampar di padang pasir. Kepentingan dari para pengantar surat ini apakah hanya 2 macam itu saja gitu. Mungkin itu Bang Abi, tapi sebelumnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Beni, bahasanya Bung Beni dan kawan-kawan datang jauh-jauh dari Pasmat itu membawa beban untuk ke Pasaman Timur gitu. Dan saya secara pribadi sepakat, sangat-sangat sepakat. Tentu kawan-kawan yang di Bostapi lebih sepakat lagi. Kita coba nanti sama-sama mengurangi beban kawan-kawan dari Pasaman Barat dengan cara merogoh kocek lah ya. Berapapun nanti ya, kalau nggak bisa bon ya cash lah gitu. Jadi itu gitu. Tapi perkenalan lagi silakan nanti dibaca hasil skripsi saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Entrepreneur Muslim dan Etika Wirausaha Entrepreneur Muslim dan Etika Wirausaha Adat Minangkabau. Itu adalah hasil dari skripsi yang kita jadikan buku. Dan sebelum skripsi itu jadi, saya telah menerbitkan buku yang berjudul Minangkabau Masyarakat yang Terbuka dan Tantangannya gitu. Dan ini pernah kita